Shalom umat Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita membaca dan merenungkan salah satu kitab yang menjadi kitab favorit saya, berbicara tentang seorang yang diberi judul sesuai namanya, yaitu Ruth, sebagai wanita yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kitab ini dimulai dari kisah tragis dari ibu mertuanya, yaitu Naomi, yang dia sendiri pada akhirnya mengatakan kepada orang-orang, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara, karena terlalu banyak penderitaan dan kesedihan yang menimpa hidupnya. Dan mari kita sama-sama akan belajar kitab ini hanya 4 pasal saja, sebab itu kita akan menyelesaikan 4 pasal ini. Dan kitab ini sangat penting bagi bangsa Israel, dan biasanya ini dibacakan pada saat mereka merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta selain dirayakan sebagai 50 hari sesudah Paskah, dan mereka merayakan hari di mana Tuhan memberikan kepada mereka hukum Tuhan atau 10 perintah atau 10 hukum Allah. Tetapi di Perjanjian Baru kita rayakan hari Pentakosta sebagai hari di mana Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada manusia, yaitu dalam pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat-saat Pentakosta seperti itu, Israel juga merayakan hari panen raya bagi mereka. Itulah sebabnya kitab Rut ini selalu dibacakan pada saat mereka merayakan hari Pentakosta. Dan ini juga sangat berarti karena Rut menempati posisi yang sangat penting pada saat dia akhirnya menemukan orang yang dapat menebusnya, dan dia boleh melahirkan anak-anaknya yang sesuai dengan urutan atau silsilah dari Tuhan Yesus. Dan mari kita sama-sama akan melihat. Kita akan membaca ayat yang pertama dari kitab Rut ini. Di situ dikatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Dan kisah tragis itu dimulai pada saat Elimelek mati, dan Naomi menjadi janda membesarkan kedua anaknya. Dan kedua anaknya akhirnya mengambil dua wanita orang Moab, yaitu Orpa dan Ruth, menjadi istri mereka. Tetapi hal tragis yang berikutnya menimpa juga Naomi sebagai orang tua dari kedua anaknya Mahlon dan Kilion itu, karena kedua mereka akhirnya mati juga mengikuti ayahnya. Dan akhirnya tertinggallah Naomi beserta dengan dua menantunya. Dan Naomi sebagai seorang ibu bersama kedua menantunya mengalami masa-masa sulit di tempat di negeri yang asing itu. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali. Naomi berkata kepada Orpa dan Ruth untuk kembali kepada orang tua mereka. Dengan berbagai alasan dia meyakinkan mereka bahwa lebih baik mereka pulang kembali ke rumah kedua orang tuanya, dan juga mungkin bisa membangun keluarga bagi mereka karena mereka masih muda. Tetapi ada satu pernyataan yang luar biasa, dan ini adalah titik balik kehidupan Ruth sendiri, dan menjadi wanita yang betul-betul banyak memberi berkat bahkan buat kita pada saat ini. Tetapi juga dia juga dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Dan kita melihat pada saat Orpa sudah kembali, dia juga coba meyakinkan Ruth agar Ruth pulang. Tetapi ini perkataan Ruth yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal dalam kitab ini, yaitu pada ayat 19. Tetapi Ruth berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini luar biasa, menjadi contoh satu pernikahan yang luar biasa baik Ruth dengan suaminya, dan dia bagaimana dia menerima keluarga dari suaminya, dan khususnya dia menerima mertuanya. Zaman sekarang, tetapi juga itu dari dulu, bahwa seringkali ketidakcocokan itu terjadi antara menantu dan mertuanya.
Dan seringkali terjadi percekcokan dan bahkan seringkali menjadi alasan untuk perceraian dari satu pernikahan. Tapi kita melihat di sini contoh, mereka adalah dua orang atau dua kelompok yang berbeda pada saat dipersatukan oleh pernikahan dengan anaknya. Lalu kemudian Ruth menerima orang tuanya dan menjadi bagian dari kehidupannya. Tidak diceritakan bagaimana dia berbicara tentang keluarganya, tapi di sini kita melihat satu contoh hubungan antara mertua dan anak menantunya yang terjalin dengan sangat baik. Dan kita melihat bagaimana komitmen Ruth terhadap Naomi, dan bukan hanya kepada Naomi komitmennya, tetapi juga kepada Allahnya Naomi. Dan bahkan dia mengikat kehidupannya. Dia mengatakan, sampai maut memisahkan kita, saya akan tetap bersama-sama dengan engkau. Dan Allahmu menjadi Allahku. Dan itu satu pernyataan yang dahsyat dan luar biasa bagi seorang yang bernama Ruth terhadap mertuanya. Dan pasti itu pernyataan yang didengarkan oleh Tuhan. Dan akhirnya Naomi pulang ke Bethlehem, pulang ke rumah roti, artinya Bethlehem itu. Dan dia kembali, dan dengan kedukaan dia tidak membawa kembali suami dan kedua anaknya, tapi dia membawa Ruth bersama-sama. Tapi dia tidak menyadari bahwa itulah berkat yang Tuhan sudah sediakan, dan bahkan akan memberkati Naomi sampai pada akhir hidupnya. Dan ayat yang kedua kita melihat di sini bahwa pada sampai di Bethlehem dan mereka sedang berada pada masa panen, itulah sebabnya Ruth pamit kepada Naomi dan dia akan pergi untuk mencari apa-apapun jelai yang tercecer yang bisa dia pungut. Tetapi puji Tuhan, di dalam rancangan Tuhan saya percaya bahwa orang-orang yang baik diberkati oleh Tuhan, bahwa akhirnya Ruth berada di ladang dari seorang yang sangat kaya raya di sana, dikatakan, yaitu namanya Boaz. Tapi ternyata Boaz adalah sanak atau saudara dari Elimelek. Dan menurut tradisi mereka, bahwa seseorang yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, maka keluarga mereka atau kaum keluarga yang pantas untuk menebus mereka harus melakukan penebusan. Dan pada saat Ruth mulai memungut, saudara, dan dia dilihat oleh Boaz. Lalu Boaz bertanya kepada pekerja-pekerja wanitanya, dan akhirnya sampailah kepada momen di mana Boaz menyapa Ruth, dan terjadilah percakapan. Dan ayat 12, ayat yang baik sekali, di situ dikatakan, itu pujian pertama Boaz terhadap Ruth. Dia katakan, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Dan ini merupakan pujian Boaz kepada Ruth. Dan akhirnya hari itu berakhir dengan kegembiraan. Boaz sempat mengajak Ruth untuk makan bersama-sama dengan mereka, dan juga dia menyuruh untuk meminum di tempat minuman yang disediakan kepada pekerja-pekerjanya. Dan bahkan dia menganjurkan, dia menyuruh pekerja-pekerja wanitanya untuk sengaja menjatuhkan jelai lebih banyak lagi agar Ruth dapat memungut lebih banyak lagi. Dan itu tentunya menjadi satu kesukacitaan buat Naomi, dan termasuk juga dia agak kaget. Dan akhirnya dia bertanya-tanya, dan Ruth menceritakan apa yang terjadi hari itu. Lalu kita melihat bahwa sebenarnya Boaz itu adalah orang yang berhak untuk menebus Ruth. Lalu pasal yang ketiga, Naomi akhirnya memberitahukan kepada Ruth bahwa Boaz itu sungguh-sungguh orang yang bisa menebus Ruth, dan dia menyuruh untuk Ruth untuk mengungkapkan kepada Boaz bahwa Ruth bersedia untuk ditebus oleh Boaz, dan mereka melakukan dengan cara tradisi mereka. Dan pada akhirnya Boaz pun menangkap itu, dan pada saat Ruth datang pada saat pengirikan, dan seperti tradisi mereka, Ruth membaringkan diri di kaki dari Boaz. Lalu akhirnya Boaz
menyadari dan kemudian ada percakapan dengan mereka. Saya bacakan kepada saudara ayat 9 sampai ayat yang ke-11 karena ini sangat penting. Kita melihat bersama-sama, bertanyalah ia, yaitu Boas, kepada Rut, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik." Nah saudara, pujian berikutnya yang diberikan oleh Boas kepada Ruth, yaitu Ruth itu adalah orang yang baik-baik. Terlihat jelas bahwa dia menuruti anjuran dari ibu mertuanya, yaitu Naomi. Karena dia melakukan tradisi dari orang-orang Israel, cara hidup dan hukum yang sudah berlaku bagi mereka. Itulah sebabnya dia begitu menyenangi Ruth. Dan Boas sendiri tahu bahwa ada orang lain lagi yang lebih pantas dari dia untuk menebus Ruth. Sebab itu dia berpikir untuk dia akan melakukan tugasnya atau kewajibannya untuk bertanya kepada orang yang berwajib. Tetapi kita melihat Ruth pada saat dia pulang ke rumah, dan Naomi bergembira karena apa? Dia juga menerima, dikatakan ayat 17, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Boas bukan cuma orang yang pantas menebus Ruth, tetapi dia adalah orang yang kaya raya, yang memiliki sesuatu, sehingga Naomi percaya kalau Ruth hidup bersama-sama dengan Boas, dia rasa tugas dia untuk Ruth terpenuhi, yaitu hidup Ruth dapat dijamin. Tetapi juga ada yang bonus yang lain, yaitu Boas itu adalah orang yang baik hatinya dan suka memberi. Buktinya pada saat Ruth kembali pulang ke rumahnya, dia juga memberikan pemberian yang sangat baik kepada Naomi. Dan pasal yang keempat adalah pasal yang sangat menggembirakan karena itu adalah happy ending. Dan sebagai kerabat Elimelek, Boas melakukan kewajibannya. Dia pergi ke gerbang kota, dan itu adalah tempat yang selalu dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lalu akhirnya dia berjumpa dengan orang yang sebenarnya bisa menebus Ruth. Dan akhirnya orang itu menyerahkan kepada Boas, dan Boas bergembira akhirnya dia betul-betul boleh menebus Ruth dan menjadikan sebagai istrinya. Ayat yang ke-9, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, yaitu di gerbang kota, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan mereka yang ada di situ bukan hanya menjadi saksi, mereka mengucapkan berkat kepada Moab. Mereka mengucapkan berkat terhadap pemilihannya, terhadap Ruth. Dan berkat itu adalah berkat yang luar biasa. Nah, pada saat akhirnya Ruth diambil menjadi istri, lalu dikatakan bahwa Boas menghampirinya, lalu Ruth mengandung, lalu melahirkan seorang anak. Dan anak yang dilahirkan Ruth bukan menjadi anak yang berkat bagi keluarga mereka saja, bagi Ruth dan Boas dan juga bagi Naomi, tapi juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Ayat 17 dikatakan, "Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah Isai, ayah Daud." Dan luar biasa saudara, menyenangkan bahwa tetangga-tetangganya pada kali ini kita melihat mereka memberi nama terhadap anak yang lahir dari tetangganya. Dan itu sukacita yang luar biasa yang tidak bisa ditahan, karena mereka ikut berbahagia bersama-sama Boas dan Ruth, dan juga bersama-sama dengan Naomi. Sebab itu saudara, kita juga harus bersyukur dan belajar dari Ruth dan Naomi. Kita jangan berkecil hati, bukan hanya berita-berita buruk yang cepat menjadi viral,
viral zaman now, tetapi juga kebaikan-kebaikan Tuhan bisa mengangkat itu, bisa diketahui oleh orang lain, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi orang baik seperti Ruth, dan kita tahu berkat kita adalah berkat dari Tuhan. Memang setiap orang-orang yang baik seperti itu bukan berarti dia bebas dari penderitaan. Bahkan Naomi dan Ruth juga mengalami masa-masa kelaparan, kesukaran yang luar biasa. Tetapi dalam tuntunan Tuhan, akhirnya Tuhan memimpin mereka dalam kehidupan yang sungguh-sungguh dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan hal yang istimewa bagi Ruth di sini bahwa dia terpilih menjadi ibu yang masuk di dalam garis keturunan Tuhan Yesus. Dan kalau saudara membaca di bagian ayat-ayat terakhir dari kitab Ruth ini, dia langsung disangkutkan seperti yang kita baca tadi. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Dan kita tahu pada silsilah Tuhan Yesus di Matius 1 pasal 1 ya. Matius pasal 1 itu dikatakan di ayat 5 ada nama Boas dan Ruth di situ. Dan Ruth termasuk orang-orang yang spesial yang di luar dari orang Israel, salah satu yang disebutkan di dalam silsilah Tuhan Yesus. Saya bacakan ayat 5 dari Matius pasal 1. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud, dan selanjutnya sampai keturunan Yesus dikatakan di situ. Jadi 14 dari mulai Abraham, lalu kemudian Daud, dari Daud sampai kepada saudara. Kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam karyanya, luar biasa dalam memberkati seseorang. Dari manapun latar belakangnya, Tuhan tidak peduli dengan itu. Sepanjang hatinya berpaut kepada Tuhan, dan dia melakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sangat bersyukur. Mari kita belajar dari wanita yang diberkati oleh Tuhan, dari Ruth ini. Siapapun engkau, untuk menjadi baik tidak peduli latar belakang apapun kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.